Katanya di malam terakhir pesantren kilat bakalan ada suara misterius. Pinjem dulu 100. Bukan yang itu. Setor hafalannya kapan? Merinding asli kalau udah ditanyain ama pembimbing waktu pesantren kilat dan keadaan kita belum hafal-hafal. Jadi sohib dan sohibah sekalian, Ana sekarang bakal nyeritain kejadian pas SD. Waktu itu SD lagi libur, tapi namanya juga santri, ya Ramadan harus banyak beramal. Maka dari itu Ana ikut yang namanya pesantren kilat. Sebenarnya diseret emak sih anak ke situ. Apa itu pesantren kilat? Pesantren yang ada boboiboinya. Ya kagak lah, masa itu. Pesantren kilat itu kegiatan tuh khusus waktu Ramadan aja. Durasinya sekitar 1,5 jaman sih. Singkat, padat, dan lapar. Selain sekolah dasar, Ana ikutan MDU di jam sorenya, Madrasah Diniyah Ula. Ibarat ya ngaji, tapi ada lembaga resmi yang nyediain kurikulumnya. Nah, waktu MDU pasti diliburin kalau bulan Ramadan. Tapi pada seminggu awalnya itu diganti dengan pesantren kilat. Sebenarnya gak jauh beda sih, durasinya sama 1 sampai 1,5 jaman. Bedanya itu MDU jam 4 sore, sedangkan pesantren kilat itu ditarik jadi jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu jam rawan sebenarnya, jam dimana iman mulai goyah, perut mulai diskusi internal, dan pikiran mulai halu makanan. What the hell, boy? Stop it. Get some help. Waktu pesantren kilat, sistem belajarnya itu dibuat berbeda. Kursi dipinggirkan, karpet hijau dibentangkan. Jadilah sistem halakoh gitu, lesehan. Setiap kelas dibagi 2-4 kelompok, tergantung seberapa banyak santrinya. Setiap kelompok pasti ada pembimbing. Mapelnya simple sebenarnya. Bacaan sholat, kemudian doa-doa pendek, ayat-ayat pilihan. Harapannya dengan adanya sanlat atau pesantren kilat, para santri menjadi lebih soleh. Harapannya. Tapi sebelum halakoh dimulai, santri datang lebih awal. Bukan untuk murojaah, bukan pula untuk zikir, tapi untuk duel penuh harga diri. Karena kursi sudah dipinggirkan, ruangan jadi luas banget. Karpet hijau berubah fungsi, bukan jadi tempat belajar, melainkan jadi arena kucing-kucingan. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang paling cepat lari tanpa jatuh. Dia lari ngejar anak pun lari darinya. Jadi hal ini sudah biasa kami lakuin sebelum mengaji dimulai. Pernah kejadian gara-gara banyak yang lari, anak tersandung, karpet bergelombang. Inilah akibat tidak dirapihkan. Tapi males juga sih, soalnya banyak yang lari-larian. Ntar berantakan lagi deh karpetnya. Kita bubar pas udah dimarahin aja sama Pak Ustadz. Saking seringnya kejar-kejaran sebelum ngaji, anak pernah tuh batal saum. Bukan mokel ya, bukan. Ana jujur ke emak, "Mah, gak kuat, pengen buka." "Siapa suruh lari-lari terus? Kamu itu ya, udah emak bilangin." Ya, diomelin dulu, tapi pada akhirnya diizinin juga buat buka. Nanti ya tinggal dikodo di hari lain. Ya bedanya apa kalau sama mokel? Kalau mokel, ya ente gak bisa buat ngeganti di hari lain, karena itu udah jatuhnya dosa gitu. Pura-pura buka sebareng yang saum. Kalau karena sakit atau gak kuat, gak apa-apa, tinggal diganti di hari yang lain. Walaupun ya alasannya itu karena capek lari-lari juga sih waktu kecil. Gak ada yang menarik sih sebenarnya tentang pembelajaran. Cuman Ana ingat satu kejadian unik. Sebelum bubar, kita biasanya sholat duhur dulu di ruang yang tadi dipakai kucing-kucingan. Ana duduk santai sambil nunggu azan duhur.
Tiba-tiba teman Ana, sebut saja namanya Podol ya. Jangan search di kamus bahasa Sunda artinya ya. Dia nyolek pinggang Ana. Dia nunjuk ke satu bocil di depan dan nyeritain kalau waktu terawih di masjid dia suka ngikutin bacaan imam. Ana mikir, ya bagus dong, anak kecil belajar gitu, jadi biar nanti terbiasa, insya Allah jadi imam di kemudian hari. Sambil teriak, Ana langsung ngebayangin situasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Kayak duet tapi gak diajak latihan gitu. Podol bilang kalau pada akhirnya imamnya diam sejenak dan bocil itu ikutan diam. Terus imamnya lanjut baca lagi dan tuh bocil akhirnya diam sampai taraweh beres. Wah, ente yang pernah jadi imam pasti ngerti gimana keselnya. Jangankan digituin, makmum bocil ada yang ngobrol atau ada yang batuk aja udah bikin kita keganggu. Ini malah jadi backing vokal. Terus gak ada yang negor. Orang tuanya diam aja. Terus kenapa dia masih hidup? Karena imamnya sabar, Mal. Dari situ Ana sadar, imam itu bukan cuman hafal Quran, tapi hafal cara menahan amarah. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih lonceng biar gak ketinggalan video Ana. Ana ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.